Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pagi yang barokah ini, Al-Fakir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kembali kitab yang ditulis, yang disusun, yang dikumpulkan oleh guru kami tercinta Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, putra dari Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pengasuh sekaligus perintis Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Pada kesempatan kali ini kami akan membaca sedikit, memberikan ulasan sedikit, memberikan keterangan sedikit tentang bab atau kitab kutipan ibarat yang ditulis oleh beliau di dalam kitabnya, bahwa mengenai masalah ikramud dhaif atau memuliakan tamu, syariat Islam sangat mengatur tentang masalah interaksi antara satu orang dengan orang lain, sehingga memang di dalam permasalahan sekecil apapun, termasuk di dalam masalah memuliakan tamu, terdapat aturan-aturan, pahala-pahala yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mampu atau mau menghormati, memuliakan tamu yang berkunjung ke dalam rumahnya. Bahwa di sini di dalam kitab yang beliau kutip, Al-Jauharul Lu'lu'iyah. Al-Jauharul Lu'lu'iyah merupakan syarah dari kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi. Bahwa inna dhiyafata sunnatun indal jumhuri kasyafi'i wa Malik wa Abi Hanifah. Bahwa dhiyafah, suguhan terhadap tamu yang berkunjung ke rumah kita adalah sunnah menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Abi Hanifah, yang merupakan jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Wa dhahaba Ahmad wal Laits ila wujubiha li muslimin musafirin fi qaryatin yawman wa lailatan qadra kifayatihi wa dzabatihi. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, Abu Laits, bahwa menghormati tamu itu wajib hukumnya bagi orang musafir selama sehari semalam, menyuguhkan diafah, menyuguhkan jamuan makan terhadap musafir itu hukumnya wajib bagi tuan rumah, itu hukumnya wajib menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Laits. Bahkan di dalam sahabat terdahulu, ketika mereka tidak mendapatkan tamu atau tidak ada tamu yang berkunjung ke rumah mereka, mereka sampai menangis. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah ditanya dan tertulis di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dikatakan bahwa beliau itu menangis. Satu hari beliau menangis. Kemudian ditanyakan terhadap beliau, para sahabat menanyakan terhadap beliau, ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka Sayyidina Ali menangis. Maka Sayyidina Ali menjawab, lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyamin. Bahwa kata beliau, sebab beliau menangis, sebab beliau bersedih, sebab beliau mengucurkan air mata adalah karena
rumah beliau tidak didatangi tamu, artinya tidak ada tamu yang berkunjung ke rumah beliau selama 7 hari. Itu merupakan kesedihan yang menyebabkan Sayyidina Ali itu menangis. Jadi para sahabat terdahulu pun ketika mereka tidak didatangi tamu, justru mereka bersedih. Beda dengan kita pada saat hari ini, yang mana cenderung kita kalau kedatangan tamu itu merasa berat, merasa beras akan habis, uang akan habis, minuman akan habis karena disuguhkan terhadap tamu. Bahkan kita kalau kedatangan tamu itu justru kita yang berat. Padahal kalau tamu itu datangnya membawa rizki, datangnya membawa rahmah dari Allah, sedangkan pulangnya itu membawa dosa, membawa bala yang oleh Allah itu dihilangkan ketika tamu itu pulang juga ke rumahnya. Bahkan dikatakan di dalam satu kutipan Al-Habib Idrus Al-Habsyi bahwa beliau mengatakan la yanbaghi al-israf, tidak sepantasnya berlebih-lebihan illa fi mas'alaini, kecuali dalam 2 permasalahan. Pertama adalah as-shadaqah, yang kedua adalah ikramud dhaif. Ikramud dhaif itu kata beliau seperti itu, bahwa berlebih-lebihan memuliakan seorang tamu ataupun bersedekah. Kalau sedekah sudah jelas, sedekah itu tadfa'ul bala, innas shadaqata tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala yang akan diturunkan oleh Allah. Sedangkan kalau kita memuliakan tamu, di samping kita memuliakan tamu tersendiri, di dalamnya itu terdapat sedekah. Karena tamu ketika kita suguhkan dhiyafah, jamuan bagi tamu, secara otomatis itu merupakan dihitung sedekah, yang mana sekaligus masuk di dalam 2 perkara, masuk dalam sedekah, juga masuk di dalam ikramud dhaifnya sendiri, juga masuk di dalam dhiyafahnya sendiri. Maka dari itu, melalui keterangan yang sangat singkat ini, kami berharap untuk kedepannya kita semua bisa melaksanakan, bisa mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh para ulama-ulama kita, dan juga yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.